Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Mbak Putri. Mbak Putri selaku kuasa hukum dari keluarganya almarhumah Vina, ini kan dengan ditangkapnya satu di antara 3 DPO harusnya senang dong. Artinya udah mulai menemukan jalan terang. Atau sebaliknya malah nggak senang. Iya, dengan tertangkapnya satu orang yang diduga DPO, ya tentunya kami merasa senang, Mbak. Namun kan sampai hari ini kami belum tahu siapa orangnya, kan hanya namanya saja yang disampaikan oleh Kabid Humas ya. Betul. Menyampaikan namanya aja, tapi kita tidak pernah tahu wajahnya yang mana. Belum sampai dirilis hari ya, ini belum betul. dirilis gitu. Jadi kalau dikatakan senang, ya sangat bersyukur, sangat senang. Berarti Oke, boleh kita tampilin lagi ya. Ketika foto ini beredar, ini memang bukan foto resmi dari pihak kepolisian ya Mbak Putri ya. Tapi ini sudah beredar di media sosial, di berita online dan lain-lain. Saya yakin juga mungkin kakaknya almarhumah juga melihat foto ini. Sempat berbincang nggak mengenai pelaku ini, yang diduga pelaku ini? Kenal nggak Mbak Marliana atau keluarganya almarhumah Vina? iya. Jadi saya sempat menunjukkan foto yang tersebar di media sosial ini yang diduga adalah namanya Peggy alias Peron. Itu saya tanyakan, mereka tidak pernah melihat dan tidak kenal. Oke. Begitu. Dan saya tanyakan juga apakah tersangka lainnya mereka tahu, yang di DPO lain tidak kenal juga, tidak tahu. Jadi memang pure mereka tidak pernah mengenal para pelaku yang sudah dipidana sama yang DPO ini memang tidak pernah tahu gitu. Oke. Nah lalu apa yang diharapkan nih Mbak Putri dengan satu ini, optimis nggak ini bakal bisa terbongkar nih 2 pelaku lainnya? Ya, tentunya harapan kami kepada penyidik Polda Jabar, apabila memang sudah melakukan penangkapan, tentunya jangan sampai juga salah tangkap. Kenapa Anda berpikiran ini ada kemungkinan salah tangkap gitu? Iya, begini Mbak, kan kami ini berpikirnya dengan berita yang tersebar luas ini kan, ya tadi yang kata Bapak DPO ternyata kan begitu ada bukti malam ini kan ada informasi yang terbaru dari Bapak kan beda lagi. Gitu. Kenapa mereka tuh dilepas DPO-nya atau tidak diteruskan DPO-nya? Ya, tidak DPO selama 8 sekarang tahun ini ya. berubah lagi kan. Ada statement baru dari Bapak, ternyata DPO itu kenapa tidak dicari dikarenakan BAP dari para 5 orang terpidana tersebut dicabut. Begitu. Anda melihat ada apa? Indikasi apa yang Anda curigai? Dicabutnya itu? Ya saya tidak bisa mengatakan ada indikasi apa Mbak, karena memang kami tidak tahu saat itu terjadi pemeriksaan bagaimana. Nah, yang saya tangkap dari pernyataan Anda kayaknya Mbak Putri nggak yakin ini dengan Peggy alias Peron yang ditangkap saat ini. Dibilang tidak yakin karena kami belum mendapatkan informasi jelas apa saja peranannya si Peggy dan rilis resmi dari Polda Jabar. Itu yang pertama. Yang kedua, Polda Jabar kalau memang menyatakan Peggy alias Peron itu adalah pelaku yang diduga DPO tersebut, harusnya jangan lama-lama untuk menyampaikan kepada masyarakat. Biar nggak menimbulkan spekulasi. Ya, jangan menimbulkan spekulasi lagi. Jangan menimbulkan dugaan-dugaan lagi nih, jangan-jangan. Nah, akhirnya kan ini sudah hari Selasa ya penangkapannya itu, Selasa jam 6 sore. Selasa malam ya. Selasa malam. Ini sudah di hari Kamis. Berarti kan sudah Selasa, Rabu, hampir 3 hari. Kita tanya ke Pak Arianto nih, Pak, apa pertimbangan pihak kepolisian Pak sampai saat ini belum merilis? Apa memang belum waktunya, belum yakin, buktinya belum cukup? Itu taktik daripada penyidik. Oke, tujuannya Pak? Jadi begini, ya supaya penyidikannya berhasil. Jadi begini ya, dalam undang-undang penyiaran itu kan publik harus menyampaikan, kecuali ada hal-hal yang memang harus dirahasiakan. Termasuk juga informasi yang menyangkut untuk penyidikan, itu hanya untuk penyidik. Kalau dipertimbangkan itu akan menyulitkan penyidikan. Jadi dia boleh menyaring itu hak daripada penyidik untuk tidak mengungkapkan gitu. Nah, dengan tidak mengungkap identitas ini artinya akan menyulitkan penyidik kalau diungkap ke publik identitasnya. Bukan, kalau dia tuh ngomong begini, nanti kan di cross check sana. Oh ternyata ini salah tangkap lagi misalnya gitu. Sekarang yang penting ini penyidik kan udah nangkap nih orang yang didalilkan oleh orang itu bahwa itu. Ini kan yang menduga kan hanya pengakuan dulu, diawali dengan pengakuan yang 5 orang itu kan Mbak, gitu kan.
Mbak sebagai pengacara ini juga nggak menduga siapa pelakunya kan, itu hanya berdasarkan keterangan kesaksian itu kan, gitu kan. Jadi kan DPO lah, kalau keterangan ini dicabut kan berarti kan sebetulnya kan tidak valid untuk menjadi DPO kan gitu kan. Nah, tapi karena ada tuntutan masyarakat yang ribut-ribut ini tadi, polisi dengan sigap melayani apapun yang jadi permintaan masyarakat. Saya mendukung itu Kapolda Jabar. Silakan. Gini Pak ya. Tadi pihak keluarga mengatakan bahwa putra mereka tidak mengenal sama sekali Peggy. Ya. Dan perkiraan saya juga jawaban yang sama akan mereka sampaikan ketika andaikan ada dua DPO atau lain 3 DPO tertangkap, berikutnya ya. diamankan oleh pihak kepolisian. Intinya tidak kenal. Pertanyaan saya lantas, nama DPO ini awalnya muncul dari siapa? Dari pengakuan kan Pak Jogi? Pak Jogi, dari mana muncul nama 3 DPO ini? Terima kasih. Jadi mungkin begini Pak, supaya saya luruskan dulu. Bapak kan tidak tahu apa yang terjadi sejak dari awal sampai dengan kami berhadapan di sidang pengadilan. Jadi narasi Bapak tadi terlalu banyak, saya lihat itu keluar daripada apa yang sebenarnya terjadi. Yang Bapak maksud keluar dari jalur saya atau siapa? Bukan. Pak Ari. Pak Ari. Oke. Jadi begini Pak ya, kami sebagai lawyer yang ditunjuk setelah kelima klien saya berada di Polda Jabar, itu dulu digaris bawahin. Setelah dilimpahkan ya. Ya, artinya apa yang terjadi di kepolisian Resort Cirebon Kota di ruangan narkoba, ya saya tidak tahu. Tetapi pengakuan daripada orang tua klien kami terjadi di situ penyiksaan. Sebentar, ini kenapa di ruangan narkoba? Ini kan kasus kriminal. Baik, saya jelaskan Ada penjelasannya kembali. nggak? Supaya lurus lagi nih kan. Ini pemberitaan ini sudah berulang kali disampaikan. Ayahnya daripada almarhum Eki ini anggota polisi yang bertugas di bagian narkoba. Oke. Selaku kanit. Maka tindakan-tindakan di luar daripada prosedural itulah yang dilaksanakan. Di luar Terhadap- prosedural Itu betul. oleh ayahnya almarhum Eki. Oleh ayahnya almarhum Eki. Nah, yang menangkap 8 orang itu dari narkoba atau dari reskrimum? Dari narkoba dibantu dengan anggotanya. Memang ada indikasi mereka masalah narkoba gitu? Bukan. Jadi begini, saya jelaskan supaya clear ini masalahnya. Ada 2 orang yang memberikan informasi yang keliru atau sesat kepada orang tua daripada Eki. Yang 2 orang itu adalah Aib dan Dede, yang sampai persidangan tidak pernah hadir. Walaupun kami sudah minta kepada majelis hakim agar mereka dihadirkan. Karena itu adalah bagian daripada saksi yang sangat penting untuk kami tanyakan. Apa alasan mereka mengatakan bahwa kelompok-kelompok anak muda yang berada di rumahnya, di depan rumah Ibu Nining, bagian daripada pelaku kejahatan seolah-olah. Padahal ada satu kecelakaan yang terjadi di flyover. Nah ini kan informasi tidak digali, tidak dimatangkan. Kalau kita bicara dalam konteks penyelidikan. Oke, sebentar. Kenapa emosional begitu? Langsung mau tangkap. Ini kan tidak boleh. Karena anaknya menjadi korban. Barangkali Karena kalau oke publik, lah, kalau boleh. orang awam melihat kan begitu, berarti ini anaknya jadi Bukan, korban begini. pembunuhan. Kami juga di ruang persidangan sudah mengatakan, kami turut belasungkawa. Tetapi dalam konteks hukum pembuktian harus jelas. Nggak boleh. Nggak boleh main tangkap. Terlepas kata kalau dia pribadi polisi. Ada kewenangan masing-masing. Sebentar Oke, Pak, sebentar. sebentar. Pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Oke. Sekali lagi, yang menangkap 8 orang ini dari satuan apa? Satuan narkoba. Satuan narkoba, bukan reskrimum. Bukan reskrim. Padahal ini bukan masalah narkoba. Bukan masalah narkoba. Hanya orang tuanya itu berada dinasnya di satuan narkoba. Orang Tapi tua mereka- Eki yang jadi korban ya. Mereka menangkapi 8 orang itu atas izin pimpinan. Ada surat atau Saya kurang izin? tahu karena pada saat itu tidak memperlihatkan satu dokumen apapun. Pak Itulah Jogi, penjelasan yang saya dapat dari Sebentar, orang tua Pak semua. Jogi, ini yang saya Oke. tangkap jadi ini seolah-olah ini kayaknya karena kesal anaknya dibunuh, marah, jadi ngambil orang begitu. Begini, kami pada saat di ruang persidangan, Ibu Titin sebagai kuasa hukum daripada Sakat Tatal dan juga Sudirman bertanya kepada Rudiana di ruang persidangan ya, supaya clear ini. Rudiana mengatakan sebulan sebelum kejadian bahwa anaknya sudah berkonflik dengan geng narkoba, geng motor. Oke. Jadi di pikirannya itu Sudah tertanam bahwa ini tertanam pelakunya. bahwa kelompok-kelompok yang duduk-duduk di malam itu adalah geng motor, padahal Oke. bukan. Sebentar, Bang Reza ini menarik nih. Sebelum saya lanjutkan, boleh nggak saya putarkan kembali pernyataan orang tua almarhum Eki, Pak Rudiana, ketika kasus ini mulai ramai diperbincangkan oleh publik. Kita simak sebentar. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum
Muhammad Rizky Rudial atau Eki, saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan. Kali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Bung Reza, ini disampaikan saya terus bekerja sama dengan reskrim, artinya bukan satuan narkoba beliau sendiri bergerak, bekerja sama dengan unit reskrim dalam menangkap pelaku pembunuhan. Bekerja sama itu menjadi sebuah kosakata yang bersayap menurut saya. Ya, kita definitif saja, ini sebetulnya kasus narkoba atau bukan narkoba. Kalau ini kasus narkoba, tidak ada persoalan. Memang sudah seharusnya satuan res narkoba yang akan melakukan penangkapan dan proses lebih lanjut. Tapi yang saya pahami ini adalah 338 dan 340 sebagaimana disampaikan di dua sisi pekan sebelumnya oleh Direskrimum Polda Jabar. 3388 adalah pasal pembunuhan, 340 adalah pembunuhan berencana. Tidak lain tidak bukan harus ditangani oleh satuan Reskrimum, kriminal umum, bukan narkoba. Nah, ini satu pertanyaan nih menurut saya. Apa penjelasannya kenapa kemudian justru yang melakukan penangkapan justru satu narkoba? Nanti kita bisa minta pendapatnya Pak Ari. Lazim tidak. Yang kedua, pertanyaan saya belum terjawab tadi sebetulnya. Asal muasal nama DPO ini dari siapa? Karena pihak keluarga para terpidana mengatakan tidak mengenal DPO itu. Dari mana asal nama DPO ini? Dua pertanyaan Anda nanti akan dijawab, kita harus jeda sejenak. Dua sisi akan kembali sesaat lagi.